Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan hari pertama. Jika sebelumnya kita membahas tentang pendahuluan, bagaimana posisi fisika semikonduktor sebagai fundamental dari fisika dan bisa berkembang, telah berkembang dan melahirkan banyak aplikasi dan terus berkembang aplikasinya juga saat ini, terutama ke dalam kajian-kajian biologi. Ya, dalam kajian biologi terutama kaitan untuk kesehatan dan seterusnya. Nah, untuk mempelajari fisika zat padat, tentu sebelumnya kita sudah bahas bahwa fundamentalnya ada di fisika kuantum. Ya. Oke. Nah, secara umum, ya, fase dari materi itu ada 3, ya. Ada gas, ada liquid, ada solid, ya. Nah, ada gas, ada liquid, ada solid. Nah, kajian kondensator itu ada di 2 ini, liquid dan liquid kristal dan solid, ya. Walaupun sebenarnya kita akan pada perkuliahan ini akan lebih fokus di bagian yang solid. Oke. Nah, secara umum gas itu adalah terdiri dari kumpulan-kumpulan atom atau molekul yang tidak saling berikatan antara satu dengan yang lainnya, ya, pada rentang tekanan, temperatur, dan volume yang tertentu misalnya. Itu seperti yang biasa kita hirup misalnya untuk oksigen, nitrogen, atau misalnya dalam kontainer, dalam wadah gitu ya. Nah, kemudian molekul tersebut atau atom dan molekul tersebut tidak memiliki arah susunan ikatan, kemudian arah dari geraknya, kemudian dan antara atom dan molekul tersebut bergerak bebas di dalam kotak, dalam kontainer, ya. Oke. Hampir mirip dengan gas, liquid tidak memiliki susunan, ya. Dan kemudian juga bentuk dari liquid ini dia akan menempati dari wadahnya atau kontainernya. Nah, pada beberapa kondisi ketika diberikan energi termal, ya, pada cukup yang rendah misalnya level yang rendah, maka energi termal itu dapat dengan mudah memutuskan ikatan-ikatan antara atom-atom atau molekular dalam liquid tersebut, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ikatan antara atom atau molekular pada kondisi liquid itu ikatan yang lemah, ya. Nah, apa bedanya dengan liquid kristal? Antara liquid dengan liquid kristal secara umum sifatnya sama, di mana susunan misalnya solid di dalam gel ini atau di dalam material lain, ya, misalnya paling mudahnya adalah gel atau air gitu, di mana solid yang bentuknya lonjong ini, atau sebenarnya bentuknya bebas tapi kita modelkan sebagai dipol, gitu ya. Permanen dipol di mana ada ujungnya bermuatan positif, ujung lainnya bermuatan negatif. Nah, ini bisa saja dia adalah solid, bisa saja dia adalah polimer. Intinya adalah molekular atau ininya dia adalah dipol. Dan dia dapat bergerak secara bebas, mobile, di dalam liquid ini, sehingga
kita ibaratkan dia adalah bentuk liquid karena dia bisa menempati ruang, kemudian juga hampir sama dengan bentuk ruangnya dan bergerak bebas. Ada ikatan-ikatan karena dipol. Dan ketika misalnya dia diberi medan listrik atau medan magnet dari luar, nah dipol-dipol ini akan berperilaku berbeda gitu ya. Nah, kita sebut makanya dia adalah liquid kristal. Di mana kristal-kristal yang dipol ini dapat bergerak bebas karena ada gangguan dari luar, misalnya dalam medan listrik, medan magnet atau medan panas. Maaf, ada karena energi panas gitu ya. Nah, sedangkan pada solid gitu ya, itu dia terdiri dari atom atau molekul yang dia sudah dalam kondisi tidak bergerak secara termal ya. Dia diam. Jadi kalau misalnya kita susunan atomnya udah rapat, sudah ini, ketika dikasih panas yang ini, dia tetap bergerak pada titik-titik equilibrium, titik kesetimbangan ya. Ya, titik yang fix atau titik yang tetap di dalam ruang tersebut. Jadi contohnya adalah besi, misalnya susunan atomnya dia sudah diam, ketika dipanaskan pun dia tetap diam, kecuali panasnya sangat ekstrim dapat melelehkan ini. Ya, susunan atom misalnya dia sudah jadi susunannya dia sudah berulang dan periodik, maka kita sebut dia sebagai kristalin. Tapi juga bisa polikristalin kalau misalnya terdiri dari pecahan-pecahan kristalin yang kecil, atau susunannya dia berulang tapi tidak periodik, kita sebut sebagai amorphous ya. Dan pada solid, ikatan-ikatan antar atom itu dia lebih kuat dibandingkan liquid atau bahkan dari gas. Kenapa? Karena ikatan-ikatan antara atomnya itu saling berikatan kuat sehingga bahkan energi panas pun sulit untuk memutuskan rantai-rantai atau ikatan-ikatan antara atom tersebut. Jadi kalau kita gambarkan secara sederhananya, atom ini saling berikatan dengan atom lain gitu. Karena dia sudah berikatan, maka energi panas itu sulit untuk memutuskan. Dan umumnya ikatannya juga jenisnya berbeda dengan ikatan-ikatan pada liquid ya. Nah, ini atom-atom ini dia fix pada tempatnya masing-masing ya. Dan secara termal ketika diberi panas, secara umum tidak akan mengubah posisi dari atom-atom tersebut kecuali panasnya atau energi kalornya ekstrim. Itu. Nah, untuk menggambarkan fisika zat padat ya, misalnya tentang kristal, polikristalin atau amorphous, sebenarnya kita harus pahami dulu berkaitan dengan kristal ya. Nah, dan kristal itu dia tersusun dari susunan atomik secara periodik, kemudian juga ada beberapa jenis susunannya, kita sebut sebagai lattice atau kisi. Kemudian bagaimana sistem pengindekan yang tidak khas, tidak unik pada kristal itu. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang struktur kristal dan bagaimana kita menggambarkan struktur kristal tersebut menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian non-ideal kristal struktur termasuk misalnya polikristal dan amorphous. Dan bagaimana cara membaca struktur data dari kristal ya. Dan sudah banyak, intinya adalah jenis kristal sudah banyak dicari dan kemudian disusun datanya, sehingga kita sebenarnya ketika mendapatkan material atau solid kemudian kita
identifikasi, kita dengan mudah mendapatkan data susunan kristalnya apa gitu. Jadi di akhir kuliah hari ini diharapkan kita akan memahami apa itu unit cell, kemudian juga jenis-jenisnya, kemudian juga membedakan antara kubik, tetragonal, ultrarhombic, heksagonal, dan seterusnya. Nah, jadi secara umum, ya, anggaplah misalnya atom-atom itu bentuknya kotak, kemudian kita susun secara berulang dan periodik, maka kita akan dapatkan bahwa susunannya itu adalah akan membentuk sebuah material besar yang kita lihat sebagai benda-benda yang terlihat seperti sekarang misalnya gitu. Tapi susunannya secara mikroskopik itu ada bagian-bagian kecilnya yang kita sebut misalnya adalah bata-bata bangunan, bata-bata penyusun kristal, yang kita sebut dia adalah sebagai atom misalnya, atom molekuler atau yang lainnya. Jadi awalnya untuk menentukan apakah dia bentuk kristalnya seperti apa, kita caranya adalah dengan membagi kristal ini menjadi kecil-kecil bentuk yang sederhana, misalnya gitu ya, mulai dari kubik, simbol kubik dan seterusnya, sehingga kita dapat gambaran, oh ini bentuknya adalah kubik, tetragonal atau heksagonal dengan cara mendapatkan bentuk terkecilnya ya, yang paling sederhana. Walaupun sebenarnya bentuk-bentuk kristal itu dapat kita lihat dari bentuk besarnya. Ya. Ya. Nah, jadi material padatan itu ada kristalin, ada polikristalin. Ini kristalin itu maksudnya adalah kristalnya tunggal, hanya satu. Kalau polikristalin, dia kristalnya ada banyak, lebih dari satu. Misalnya ini 1, 2, dan 3. Ya, kelihatan tidak sempurna. Ada batas antara kristalin 1 dan kristalin yang kedua. Sedangkan kalau dia acak, gitu ya, misal bentuknya masih seperti ini, maka kita sebut sebagai amorphous. Ya. Nah, kristal itu ada di mana saja. Mulai dari kristal es salju yang bentuknya hampir tidak bisa diulangi, dalam artinya fraktal, ya, acak. Kemudian juga misalnya susunan silikon, atau misalnya dalam bentuk kerang, ya, atau dalam bentuk misalnya heksagonal. Ini mana heksagonal di sini gambaran untuk misalnya untuk batu-batuan dan seterusnya gitu. Kemudian juga berlian, enamel gigi, ya. Nah, tidak semua solid itu adalah kristal. Yang membedakan kristal, apakah yang dimaksud dengan solid itu kristal atau tidak, intinya adalah simetrik. Ya, intinya adalah simetri dan long range order, dalam artiannya berulang dan periodik terus dengan panjang sangat pada arah misalnya X yang cukup panjang. Dalam cukup panjang itu artinya adalah pengulangan terus, karena skala atomik itu adalah 10 pangkat 23. Pangkat 23 ini kan mendekati nilai Armstrong ya. Ya, persenta Armstrong 1 mol itu kira-kira mendekati 10 pangkat 23 gitu ya. Dan ini cukup besar ya. Karena pengulangannya cukup besar, kita sebut dia adalah long range order untuk solid ini. Nah, bedanya dengan kristal, kalau amorphous itu dia adalah short range order ya. Dalam artian kenapa?
karena pengulangannya misalnya baru 10 atom pengulangan udah ada yang cacat atau rusak strukturnya, ya, sehingga pengulangannya ikatan pengulangan yang periodik tadi itu cukup sedikit saja, tetapi dia padatan gitu ya. Nah, ini kristal ini dia short range ordernya ada, ini short range order, ini short range order, dan ketika short range ini bergabung dia membentuk long range order. Ini short range order, kalau ininya dia adalah long range order. Kalau amorphous dia ada short range order, ada, tetapi dia tidak membentuk long range order. Kenapa? Karena acak. Gitu. Jadi, nah, apa yang membedakan benda solid pertama dengan benda solid kedua, atau kristal satu dengan kristal yang lain, gitu? Yaitu ternyata yang membedakannya adalah dia memiliki perbedaan penyusunan secara geometrik. Ya, misalnya silikon, ini silikon atau berlian, atau ini adalah gallium arsenide, zinc selenium. Dia ada atom secara struktur kristal ini sama, tetapi penyusun atomiknya berbeda. Kalau misalnya yang bawah itu adalah struktur berlian atau diamond structure gitu ya, yang atas itu adalah gabungan zinc oxide, zinc chloride, ZnSe, gallium arsenide gitu ya, disebut zinc blend gitu ya. Nah, ini yang menarik yang sudah saya sebutkan sebelumnya, cara penyusunan berbeda dari atom yang sama itu akan menghasilkan sifat yang berbeda. Misal, ini adalah berlian, diamond. Susunannya dia adalah seperti ini adalah tetragonal kalau nggak salah. Sedangkan grafit dia terdiri dari lembaran-lembaran yang disebut lembaran grafena. Dan inilah yang menyebabkan Andre Geim, ya, dia mendapatkan Nobel pada tahun 2010 kalau nggak salah. Ya, penemuannya tahun 2004. Caranya mudah, jadi dia kelupas jadi punya grafit, kristal grafit, kemudian ditempeli selotip, kemudian ditarik, dikelupas, kemudian dikelupas lagi, dan seterusnya, sehingga akhirnya dia dapatkan bahwa satu lembaran grafena. Ya. Dan itu berbeda baik dari segi harga ataupun dari sifat kekuatan. Kita tahu berlian itu dia berharga mahal, kemudian arang harganya murah. Ya. Kenapa? Karena kelangkaannya untuk membuat berlian itu memerlukan suhu dan tekanan yang tinggi. Ya, sedangkan untuk membuat grafit hanya memerlukan suhu yang tidak relatif tinggi dan tidak butuh oksigen gitu, ya. Nah, secara umum ini adalah cara penyusunan kristal, kemudian dalam bentuk 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi dan bentuk dalam artiannya benda realnya gitu ya. Ya. Dan ini disebut sebagai, ada istilah single kristal. Jadi susunan yang berulang dan periodik dalam skala 1 sampai 3 dimensi. Ya. Kemudian yang ini contohnya misalnya kalau kita ketemu batu, kemudian kita melihat ada perit bentuknya kotak, ini adalah single perit kristal. Yang sedangkan yang bagian yang bentuk ini dia adalah amorphous solid. Ya. Nah, apa bedanya antara kristal dengan polikristal? Secara umum
Polikristal itu terdiri dari kristal-kristal yang ukurannya kecil. Ya, seperti pada gambar gitu. Seperti terlihat dia polikristal itu tersusun dari kristal 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kristal ini dia memiliki arah orientasi berbeda, ya, sehingga dia akan menyusun sebuah polikristal. Ada batas khas dalam artian yang jelas antara satu kristal dengan kristal yang lain. Misalnya ini adalah batasnya antara satu kristal satu, kristal kedua, dan kristal ketiga. Ada batas yang terlihat jelas. Nah, biasanya pada batas antara kristal dengan kristal pada polikristal itu adalah amorphous. Ya. Jadi pada batasnya ini, pada batas pertemuan antara kristal, dia adalah amorphous. Kenapa? Karena susunannya short chain order atau acak. Pada pertemuan antara satu kristal dengan kristal yang lain acak. Nah, pertanyaannya bagaimana mengubah polikristal menjadi kristal? Biasanya dengan cara pemanasan yang suhu tinggi sehingga masing-masing dari kristal itu akan meleleh dan membentuk kristal tunggal. Kalau ini kan polikristal jadi kristal tunggal dengan cara pemanasan gitu ya. Oke. Nah, batas antara satu kristal dengan kristal yang lain itu kita sebut sebagai batas grain atau batas butiran yang dia sifatnya adalah amorphous gitu. Dan itu mendapat kajian yang menarik terutama dalam bidang solar cell. Kenapa? Karena solar cell jenis pertama itu adalah kristal tunggal. Tapi yang menarik adalah pembuatannya mahal tetapi efisiensinya rendah, menghasilkan listriknya rendah. Salah satu alasannya adalah kristal tunggal itu memantulkan kembali cahaya keluar sehingga tidak terserap oleh kristal tadi. Nah, orang mulai berpikir, kita kan sering melihat kalau benda yang kasar itu tidak mudah memantulkan. Maka orang mulai membuat bahwa solar cell dalam bentuk polikristal. Sehingga grain boundary atau material yang bagiannya amorphous itu akan menyerap energi cahaya lebih dibandingkan kristal tunggal. Dan telah terbukti bahwa polikristal menyerap cahaya tambak lebih, sinar cahaya atau sinar matahari lebih besar dibandingkan kristal tunggal. Ya. Dan selanjutnya orang mulai membuat solar cell yang amorphous murni. Kalau misalnya tadinya adalah kristal, polikristal, akhirnya amorphous murni. Itu adalah generasi ketiga ya. Amorphous itu generasi ketiga. Sekarang udah generasi kelima. Kenapa? Karena generasi keempatnya adalah DSSC. Walaupun sebenarnya banyak orang yang meragukan DSSC itu adalah jenis solar cell yang tepat. Ya, karena sampai hari ini belum banyak aplikasinya. Ya. Nah, generasi kelima sekarang adalah perovskite solar cell. Efisiensinya bisa sampai 30-40%. Tapi kelemahannya adalah material perovskite ini dia mudah teroksidasi. Dan sekarang masih terus berkembang diteliti oleh peneliti saat ini. Nah, ini polikristalin. Jadi ini kristal-kristalnya berbeda orientasinya tapi dia adalah kristal-kristal kecil. Nah, bagian garis hitam ini adalah grain boundary dan grain boundary ini dia umumnya adalah amorphous. Ini terlihat bagian yang garis hitam ini adalah grain boundary. Nah, di bagian grain boundary ini dia polikristal. Nah, jadi polikristalin terbuat dari ingot ya, namanya ingot itu adalah single kristal ukuran besar kemudian dipotong-potong dan kita lihat bahwa dia memiliki masing-masing grain memiliki orientasi berbeda dan
batas-batas berbeda. Sedangkan amorphous dia ikatannya tidak, dia hanya short range order, kemudian juga acak, walaupun sebenarnya tidak terlalu acak karena ya hanya susunannya yang tidak kristal. Oke, contoh dari amorphous itu adalah polimer, keramik, gelas kaca, cotton candy misalnya, dan seterusnya. Ya, contohnya ini misalnya susunannya acak, dan tetapi ini menariknya adalah ketika diaplikasikan di solar cell, dia efisiensinya cukup tinggi walaupun rekombinasinya juga tinggi. Jadi elektron yang terbentuk karena energi sinar matahari tetapi masuk ke dalam cacat misalnya yang kotak bentuk ini, sehingga dia tidak menjadi energi listrik misalnya. Itu juga menarik. Oke. Nah, kita lanjutkan. Secara umum struktur kristal itu terdiri dari ruang kisi ya dan basis. Ruang kisi ini bentuknya umum, misalnya dia adalah zinc blende, sama dengan struktur diamond. Nah, yang membedakan adalah basisnya, atom-atom penyusunnya. Secara umum ruang kisi ini dia banyak, ada 15 jenis. Tetapi basisnya bisa apa saja. Dan itu yang menyebabkan banyak kemungkinan untuk penyusunan kristal. Walaupun sebenarnya dipengaruhi juga oleh ikatan-ikatan kimia. Misalnya ikatannya adalah ikatan valensi berapa, misalnya valensi 4, valensi 3, atau valensi 5, dan seterusnya. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari tentang ini, kita akan mempelajari tentang kristal yang sempurna. Maksudnya adalah bentuk idealisasi dari ikatan antara atom yang berulang dan periodik. Nah, kita tidak akan melihat bagian yang kecil, tapi bagian yang anggaplah ikatannya sangat panjang sehingga tak terbatas. Kenapa? Karena kemungkinan ikatannya adalah 1 mol misalnya. Berarti ada 10⁻23 minimal ikatan misalnya. Sehingga kita sebut dia adalah kristal sempurna. Nah, kadang kan kita melihat bentuk kristal itu ada permukaannya. Nah, itu tidak kita pelajari karena dia tidak sempurna. Kenapa? Karena dia berbatas. Gitu. Kecuali kalau kita mempelajari yang 2 dimensinya. Nah, karena kristal sempurna itu tidak ada di alam, dan kita ketahui bahwa kristal yang asli itu memiliki atom-atom lain. Misalnya kita tambahkan misal dalam silikon itu boron atau fosfor, maka kita sebut sebagai atom impurity, atom lain ya, impurity, pengotor. Atau misalnya ada atom silikon yang harusnya dia berada pada si kristal itu lepas, misalnya yang biru ini lepas sehingga ada yang hilang, kita sebut dia adalah sebagai vakansi ya. Atau misalnya ada atom biru yang terselip dalam bukan di tempat yang seharusnya ya, di antara kisi yang lain. Misalnya di antara biru dengan biru ini ada terselip atom biru yang kita sebut dia sebagai atom interstitial ya. Dan penambahan misalnya atom lain atau kehilangan, atau misalnya atom yang tidak pada tempatnya atau cacat lah, itu dapat mengubah sifat dari kristal tersebut. Dan semua itu masuk ke dalam kajian kristalografi ya. Ada banyak jenis, misalnya ini untuk garam, untuk kristal-kristal yang lain gitu ya. Dan kajian kristalografi memang sangat lama, sangat tua.
karena ini berkaitan dengan kolonialisme, kemudian juga berkaitan dengan penambangan masa lalu. Ya. Nah, kajian fisika zat padat itu berkembang seiring dengan penemuan difraksi X-ray, ya. Awalnya untuk kesehatan, ternyata bisa diaplikasikan ke dalam kristal, ya. Dan kita menghasilkan sebuah kajian baru disebut mekanika kuantum atau fisika kuantum. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada sebuah platinum, ternyata permukaan platinum itu tersusun dari atom-atom dari platinum ini. Ya, atom-atom platinum yang menyusun secara berulang dan periodik. Ya. Nah, ini adalah platinum yang tersusun berulang dan periodik. Kalau kita perhatikan, ya, ternyata struktur kristalnya itu dia bentuknya adalah kubik. Walaupun bukan kubik sederhana, tapi intinya adalah dia permukaannya adalah kubik. Nah, kisi kristal atau ruang penyusunan kristal, ya, itu kita lambangkan secara matematik, misalnya dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi di mana ruang garis putus-putus ini adalah ruang kisi, ya, atau kisi kristal. Sedangkan yang warna hijau ini dianggap nanti adalah sebuah posisi tempat-tempat molekul yang kita sebut sebagai basis. Nah, yang menarik adalah cara penyusunan basis ini, cara pembentukan kristal itu tidak unik. Misalnya dari O ke A atau O ke B, atau misalnya dari O ke A, O ke C. Ya, cara penyusunan hasilnya akan sama. Sehingga dia sebenarnya tidak terlalu unik. Atau O ke C dan O ke B. Gitu. Dan pada akhirnya dia menghasilkan penyusunan ulang, ya, berulang dan periodik. Ya. Jadi elemen dari solid itu, ya, dia adalah basis gitu ya. Yang umumnya pertama bisa adalah single atom, atau dia adalah atau molekul, ya. Nah, intinya adalah yang menempati titik-titik kisi itu, ya, dia adalah basis. Ya. Jadi basis itu adalah konstruksi matematik, ya, terhadap ruang yang kita sebut sebagai kisi. Sedangkan titik-titik yang mengisi itu kita sebut sebagai basis, yang bisa saja dia adalah atom atau molekular. Jadi nanti ketika kita tanya apa itu struktur kristal, maka kita harus bisa menjawab bahwa struktur kristal itu adalah model kisi atau bentuk kisi atau ruang kisi, ya, yang kisi-kisi tadi, dan titik-titik pada kisi tersebut itu adalah basis, ya. Maka kita sebut dia adalah struktur kristal, itu terdiri dari kisi dan basis, ya. Nah, ini adalah titik-titik kisinya, ya. Ini adalah basisnya. Jadi ini adalah titik-titik kisi. Kisinya itu adalah dia tetragonal. Intinya adalah bentuknya kotak, ya. Ini perspektif sebenarnya. Bentuknya kotak, dan ini ada basis. Basisnya adalah bukan unsur atomik, ya, tapi dia adalah ikatan molekul. Anggaplah misalnya CH4 atau misalnya H2 misalnya gitu, ya. Dan dia akan menempati pada titik-titik kisi dan membentuk struktur kristal ini. Jadi kalau misal ini adalah contoh dari
penggambaran kristal kisi ya. Ini adalah basis ya, terdiri dari dua atom, dan ini adalah struktur kristal. Ini adalah kisi, ini adalah basis, dan ini adalah struktur kristal. Ini juga sama, ini adalah kisi, ini adalah basis. Ketika ditambahkan maka dia akan membentuk struktur kristal. Ini pun sama. Nah, oke. Oh iya. O ke F ini dia sebenarnya adalah O ke F ini adalah satu basis ya. Jadi O titik ini ke titik F ini satu basis, B ke titik ini juga satu basis, C ke titik ini juga satu basis, G titik ke ini juga satu basis. Maka cara pemindahannya adalah B pindah ke C, O ke A ke H, C ke D. Ya, nanti dia akan membentuk satu sel satuan. Ya. Ini pun sama, ini adalah basis, ini adalah struktur kristal. Ya, ini kisinya yang bentuk kotaknya, kemudian masuk ke dalam kisi, basisnya masuk ke dalam kisi dan membentuk struktur kristal. Oke. Sekian kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.